Infinix GT 30 Pro. Jadi ini adalah HP gaming terbaiknya dari Infinix ya, seri paling atas ini. Dan gue udah pakai ini seminggu, gue sangat puas sebenarnya. Ini HP mantep banget. Udah layarnya cakep, desainnya juga oke nih, bisa dilihat ya. Nah, gimana review lengkapnya? Nanti gue akan jelasin setelah ini. Tapi menurut gue ini hampir sempurna ya. Ada sedikit kekurangan yang bisa dikompromi lah, karena ini HP untuk HP gaming ya. Gak usah panjang lebar, kita langsung mulai reviewnya. Gue Kelvin dari Teknogeek, dan ini adalah review dari Infinix GT 30 Pro. Layarnya udah pakai AMOLED 6,78 inch 144 Hz di resolusi udah 1.5K ini. Dan layarnya juga udah 100% DCI-P3 yang bikin warnanya udah bagus banget ya. Screen to body ratio di 89,4%, dia udah punya perlindungan di Gorilla Glass 7i ya. Untuk kecerahannya diklaim secara normal itu dia bisa 700 nits, peak brightness-nya atau di high brightness mode-nya bisa sampai 1600 nits ya. Dan kalau untuk peak maksimum bisa 4500 nits ya, yang layarnya udah terang banget ya. Dan karena layar udah AMOLED, dia udah bisa pakai in fingerprint display ya, yang secara responsnya udah cepet nih. Layarnya cuma udah cakep ya, udah bisa sampai 144 Hz, tapi selama ini gue pakai gue cuma bisa sampai 120 Hz sih, karena gue belum nemu game yang bisa sampai 144 Hz ya. Mungkin kalau kalian tahu bisa komen di bawah. Dan catatan lainnya, Netflix-nya cuma bisa L3 nih, jadi cuma bisa HD nih. Ini sangat disayangkan ya, semoga dia ada update yang bisa bikin dia jadi Full HD. Chipsetnya dia pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate yang udah 4nm octa-core ya. GPU-nya juga ditemani Mali G615MC6 yang ini performanya udah cakep nih, karena hampir semua game udah lumayan lancar di 60 fps ya. Yang nanti bahas detailnya akan ada di performa gaming ya. Untuk Antutunya dia udah nyampe 1.438.000 nih, jadi udah mantep ya. Untuk RAM dan storage-nya dia punya dua varian. Yang pertama RAM 8GB dan storage 256GB, ini yang gue pakai, dan satu lagi yang RAM-nya 12GB dengan storage-nya 512GB ya. Untuk RAM-nya sendiri dia udah pakai LPDDR5X dan udah pakai UFS 4.0 nih, jadi udah cepet ya. Selain itu extended RAM-nya juga bisa diganti sampai 8GB, jadi total bisa RAM-nya sampai 16GB ya. Untuk desainnya dia punya panjang di 163,7 mm, lebar 75,8 mm dengan ketebalan 8 mm ya. Jadi ini udah lumayan tipis nih. Untuk beratnya dia di 191 gram dan kalau pakai casing jadi 212 gram ya. Jadi ini udah cukup enteng. Desainnya sendiri dia kayak mecha design gitu dengan ada mechanical light wave nih yang bisa berfungsi sebagai notifikasi ataupun fungsi lainnya. Handphonenya juga udah ada proteksi IP64 yang udah tahan debu dan percikan air ya. Jadi kalian udah nggak perlu khawatir lagi. Untuk warnanya ada tiga, ada Shadow S, Black White, sama Dark Fair yang paling populer nih. Tapi gue sendiri gue dapetnya yang Shadow S yang udah cukup keren juga ya di warna abunya. Untuk konektivitas udah dual SIM 5G, Wi-Fi-nya udah 5 GHz, Bluetooth 5.4 udah A2DP, dan GPS GLONASS Galileo juga udah ada ya. USB O3 juga udah support, ada FM radio juga ya. Selain itu di sisi sampingnya juga bisa dilihat ya kalau dia ada GT trigger nih, atau bisa dibilang ini untuk fungsi sebagai L dan R ya, yang menjadi nilai jualnya dari handphone ini. Dan terakhir juga dia punya NFC dan IR blaster ya. Nah untuk baterainya dia di 5200 mAh, udah 45 watt fast charging, dan dia juga bisa 30 watt wireless charging nih. Mantep banget ya udah dapet wireless charging. Dan selain itu dia bisa 10 watt reverse charging dan 5 watt wireless charging. Kapan lagi di handphone harga segini bisa wireless charging, jadi kalian bisa nge-charge TWS handphone ataupun jam kalian ya. Dan yang terakhir dia bisa bypass charging juga, jadi kalian bisa main sambil charging nih. Waktu charging untuk dari 15 ke 100% cuma butuh 40 menitan aja nih. Jadi ini chargingnya juga udah termasuk cepet ya. Nah untuk YouTube playbacknya selama 30 menit 1080p berkurang 3% aja. Main Withering Wave 30 menit berkurang 14%. Jadi ini sebenarnya baterainya udah cukup awet nih. Dan selama gue pakai seharian juga ini awet ya dalam pemakaian normal. Nah untuk kamera belakangnya, di kamera utama dia 108 megapiksel, punya bukan 1,9, wide bisa autofocus, dan satu lagi dia punya kamera ultrawide di 8 megapiksel bukan 2,2 yang point of view-nya 111 derajat nih. Untuk kamera utamanya dia bisa rekam 4K sampai 60 fps, sedangkan kalau yang ultrawide cuma bisa 2K 30 fps ya, bahkan 1080 juga cuma bisa 30 fps saja. Untuk kamera selfie-nya dia 13 megapiksel wide bukannya di 2,2, untuk video recordnya bisa sampai 2K 30 fps nih. Untuk hasil kameranya sebenarnya udah cukup oke, cuman ada di suatu kondisi dia detailnya kurang oke nih. Tapi untuk di main kameranya masih oke, dan tapi kalau untuk kamera selfie dan wide-nya menurut gua biasa aja sih. Oke, jadi ini contoh perekaman dari Infinix GT 30 Pro ya. Di sini gue pakai 1080 60 fps.
tapi bisa dia sampai 4K 60 nih. Ini kayak fitur steady-nya, stabilizernya jalan ya. Oke, kita coba 4K. Oke, ini kalau 4K masih stabil kayaknya kalau di mata gue, tapi ntar bisa lihat sendiri ya. Coba hasilnya apakah ada kedut-kedutnya atau enggak. Tapi kira-kira kayak gini, 4K 60. Detailnya juga masih lumayan, warnanya juga oke ya. Dan ini contoh 1080 60 fps ya, kalau lagi di jalan raya yang banyak suara kendaraan ya. Mungkin kalian bisa coba dengar sendiri ya gimana kualitas mic-nya. Kira-kira kayak gini lah. Coba kita zoom. Oh, zoom bisa satu sama ya, zoom 3 kali aja sih. Kira-kira gini. Kalau untuk kamera depannya dia 1000 cuma bisa 30 fps sih. Gua nggak nemu dia bisa 60. Tapi bisa 4K juga, 4K 30. Ini gue tesnya di 1080 30 fps ya. Tapi kalau udah kamera depan dia nggak ada stabilizer sih ini kelihatannya. Ini gue pegang satu tangan ya. Nah, ini kalau 4K 30 nih kayak gini kira-kira. Dynamic range-nya bisa kalian lihat sendiri. Kayaknya udah nggak terlalu jelas, masih kelihatan ada awan-awannya sih. Ya, tapi kira-kira dia kayak gini. Oke, ini contoh perekaman kamera belakangnya kalau di malam hari ya, 1080 60 fps. Sebenarnya untuk malam hari oke aja sih. Ini masih, ini kelihatannya banyak ada noise-nya. Dan ini kalau pakai kamera yang 0,6 ya, yang ultra wide nya, ini noise banget parah sih. Jadi menurut gue ini udah kurang oke ya. Kira-kira kayak gini. Dan ini contoh kalau pakai kamera depan ya, dia cuma bisa maksimum 30 fps nih. Kira-kira kayak gini. Ini udah kurang banget sih sebenarnya. Kalau udah pakai malam hari ya, kalau ada cahaya baru dia mendingan. Gitu kira-kira. Dan untuk speakernya udah dual speaker nih, udah tune by JBL yang grill speakernya ada di bagian atas sama bawah ya, jadi bukan di bagian earpiece nih. Yang suaranya juga udah bagus, yang kalian bisa dengar sendiri ya. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Performa gaming ya, pertama mau bahas fiturnya di Infinix ini ada nama X-Boost yang dia punya e-sport mode nih khusus di Infinix GT ya, yang bisa improve performance sama bisa blocking notifikasi ya. Selain itu bisa bypass charging, ada network enhancement-nya buat improve networknya. Lalu bisa off-screen gaming kalau kalian mau tinggalin dia nggak nyala layarnya. Terus ada banyak lagi sih fitur-fitur yang biasa. Yang paling beda juga ada GT Trigger ya, yang kalian bisa setting per gamenya. Tapi untuk game-game tertentu kayak PUBG, dia bakal otomatis nih bisa bikin LR-nya udah ada settingannya. Yang pertama Honkai Star Rail, di sini gue pakai settingan high 60 fps dan lumayan lancar ya. Bisa dibilang hampir selalu 60 sih, kecuali pas lagi kayak animation ulti dia kadang drop di 55 ataupun 50, tapi itu jarang banget ya, dan masih terlihat smooth kok karena dia nggak stuttering. Lalu Nike dia settingannya high, semuanya nyala 60 fps dan lancar ya, hampir nggak ada lag sih. Mungkin kalau lagi banyak animation suka drop aja, tapi selain itu dia lancar 60 fps.
Withering Wave gue pakai settingan defaultnya di medium dan 60 fps dan di sini lancar banget ya, bisa dilihat. Ini smooth banget, hampir 60 selalu ya. Mungkin ada beberapa scene yang kadang dia turun ke 50, tapi selain dari itu udah lumayan lancar. Mobile Legend gue pakai settingan ultra lancar ya. Hampir selalu 120 fps sih, karena mungkin drop di 117-an aja. Zenless Zone Zero gue pakai settingan medium 60 fps yang sebenarnya gue agak bingung sih kenapa dia kadang-kadang suka stuttering sih. Selain dari stuttering sebenarnya FPS-nya udah oke di sekitar 40 sampai 50. Mungkin kalau menurut gue ini belum terlalu optimize aja ya. Genshin Impact settingannya di high 60 fps. Selama gue main dia lancar ya, di kisarannya sekitar 55-an nih dan stabil, nggak ada stuttering sama sekali. PUBG Mobile di sini settingannya ke unlock ya di ultra ekstrim dan bisa 120 fps. Sorry banget kalau nggak ada cuplikannya kali ini. Karena gue sebelumnya nggak tahu kalau mesti pakai smooth buat unlock frame rate yang tinggi ya. Yang ini cuplikannya kalau pakai HD settingan frame rate-nya di ultra. Untuk real racing dia settingannya entah kenapa nge-stuck di 60 nih. Kayaknya belum dioptimas ya di aplikasi ini. Tapi untuk gyro-nya udah bekerja dengan baik ya. GTA San Andreas di resolution maksimum dia bisa stable di 30 fps ya. Kayaknya memang game nggak support 60 fps sih, karena kalaupun gue turun resolusinya dia nggak bisa ke 60 fps. Oke, ini Infinix GT30 Pro yang barusan gue udah main dungeon nih. Gue udah main sekitar 30 menit. Suhunya termasuk stabil ya, nggak, masih enak di tangan. Jadi kayak coolingnya cukup oke. Tapi ini atasnya 37 ya. Tapi selama gue main sih gue merasa masih nyaman di tangan ya. Sekitar di layar ini sekitar 30-an nih. 35, 36, 37. Dan kalau bagian belakangnya itu juga masih oke aja ya di 36. Gue pun main pun kalau pas lagi merasa anget paling gak nyampe sampai 40 lebih gitu kayaknya ya di tangan ya. Cuma gue waktu tadi nggak sempet tes sih, cuman masih nyaman di tangan sih. Gue nggak merasa tangan gue kesakitan panas selama bermain. Jadi gitu kira-kira. Oke, untuk OS-nya dia pakai XOS 4 GT, ini mirip banget sama HP extension lain dan tapi ada fitur tambahannya ya. Nah, untuk AI-nya kalian bisa lihat listnya nih, ada banyak kayak, tapi yang paling sering dipakai paling yang buat voice command yang pakai DeepSeek, sama Magic Eraser buat gambarnya ada yang mau dihapus ya. Nah, gue mau bahas fitur unik nih di handphone ini. Dia punya theft alert nih, jadi kalau kalian ngecas, kalian cabut, handphonenya bakal bunyi kayak gini. Lalu satu lagi dia punya unlock capture nih. Jadi kalau handphone kalian 2 kali gagal, handphonenya bisa nge-capture dari kamera depan nih siapa yang lagi buka handphone. Ini fitur yang unik kan. Nah, untuk Android-nya dia bakal dapat 2 kali Android update sama 3 tahun security update nih dari Infinix. Selain itu selama gue pakai juga ini nggak ada iklan ya, beda sama yang merek sebelah. Nah, untuk harga dan paket penjualannya, ini gue yang 8 GB dan 256 GB di harganya 3.999.000 ya. Dan ada yang 12, 5, 12 GB di 4.699.000 nih. Selain itu dia punya namanya Gaming Disc Edition yang di 8, 256 GB-nya di 4.399.000. 12, 5, 12-nya di 4.999.000. Bedanya di paket ini dia warnanya dark flare, punya casing MagSafe, punya cooler ya di dalamnya. Selain itu juga dapat Onyx jersey.
Oke, kayak gue terlalu lama bahas tentang harga ya. Langsung di paket penjualannya ada handphonenya yang udah terpasang anti gores, dapat casing dan juga charger 45 wattnya. Dan itu juga ada SIM ejector nih di dalamnya. Oke, jadi itu dia review dari Infinix GT30 Pro. Dan gimana menurut kalian? Kalau menurut gue ini HP gaming terbaik sekarang ya. Infinix memang menjadi raja kembali ya. Seperti julukannya, King Phoenix ini HP kenceng banget. Suhunya adem, performa juga mantep ya. Minusnya hanya di kamera. Ya, ini memang HP bukan buat kamera sih. Tapi ini harga 3 jutaan agak kurang sih kameranya. Tapi selain dari itu, desainnya juga udah oke nih. Gak terlalu lebay. Layarnya juga cakep. Performa kencang. Suhu juga bisa terjaga. Charging juga udah kencang. Baterai udah gede. Gak ada yang kurang dari HP ini kalau buat gaming ya. Memang ini King Phoenix nih. Memang sesuai namanya. Dan menurut gue ini HP boleh banget digas kalau kalian punya budgetnya. Menurut gue ini sangat recommended buat dimainin. Sorry, buat dipakai maksudnya. Kalau dimainin. Jadi sekian review dari Infinix GT30 Pro. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe buat support channel ini ya. Gue Kelvin dari Teknogeek. Bye.